tentang bakti. Bakti sama tugas itu sesuatu yang berbeda sekali. Kalau tugas itu yang kamu lakukan itu berdasarkan mungkin karena sebagai kewajiban sebagai pegawai, jadi kamu tugas. Kalau bakti itu lebih dari itu. Bakti itu artinya gini, bakti itu juga bermacam-macam. Ada bakti pada diri kita, diri sendiri, bakti kepada orang tua, bakti pada keluarga, bakti pada organisasi, bakti Buddha Sasana, termasuk Anda berbakti pada masyarakat, negara, dan lebih luas lagi yaitu pada seluruh dunia, seluruh bangsa ini, internet. Jadi bakti itu sangat luas, yaitu bakti itu bisa muncul dari otomatis punya. Dan itu bisa muncul bukan karena sesuatu yang tanpa dilatih. Tapi itu harus dikasih kita pengertian tentang morality itu sendiri. Saya sedikit mengupas tentang bakti. Tentu bakti pada diri kita sendiri. Seseorang mempunyai jiwa bakti diri sendiri. Dia secara otomatis, dia mengarah dirinya itu untuk tidak tertutup, untuk meningkatkan kesadaran. Jadi dia bakti pada diri dengan berbuat baik, dengan berdana, dengan cinta kasih, dan dia praktek cinta kasih, dia jalani sila dengan secara objektif, termasuk dia sering meditasi kiki lesang supaya kesadaran dia meningkat. Nah, seseorang yang mempunyai bakti pada dirinya sendiri, dia secara otomatis sehari-harinya dia melakukan sesuatu yang untuk mengarah dengan perbuatan baik, dengan dana meditasi sama itu dengan baik sekali. Tanpa harus kita suruh, tanpa kita diperintah dan sebagainya, tapi dia secara otomatis. Hal ini bisa otomatis bukan karena dadakan kayak gitu langsung jadi, tapi bakti itu harus muncul dari pengertian hukum karma. Dari kecil kita kerja di sesi pengertian hukum karma, setelah mengerti tentang sila, dia juga mengerti tentang 4 kesunyatan. Dia bahwa segala sesuatu yang muncul itu semua menyeret kita punya. Ada sebab yang menyeret kita, yaitu semua bentuk buah karma lampau. Dia bisa berbentuk nafsu indera, dia bisa juga berbentuk dengan keinginan dari pikiran, ingin itu, dan ingin dan sana dan sebagainya, itu karma tangha, bawah tangha, wibawa tangha. Itu semua kita harus sadari. Dan dia juga ngerti ada cara bagaimana menyelesaikan. Ini bakti pada diri sendiri ini. Dia seseorang, dia itu secara otomatis setiap hari dia lakukan meditasi, jalanan sila secara otomatis tanpa harus ada suruh, perintah, dan sebagainya. Jadi dia itu otomatis. Itu untuk diri kita. Secara otomatis untuk orang tua, bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua itu ketika mendengar orang tua ada sakit dan sebagainya, dia secara otomatis datang bantuan. Dia secara otomatis dia memberi arahan dan sebagainya, merawat orang tua itu dengan baik. Termasuk nasihat-nasihat orang tua, dia ikutin, dan dia itu kalau nasihat yang baik dia bisa baik dalam pengertian orang tua selalu mengarahkan anaknya untuk berdana, jalankan sila, cinta kasih, dan suka meditasi. Tentunya itu pengarahan yang sangat baik yang harus sesuai dengan bakti pada diri kita sendiri. Nah itu dia otomatis tanpa harus sadar. Berbeda dengan tugas. Kalau tugas seorang anak ini bukan, tapi lebih cenderung kepada bakti. Dan kita juga tahu dengan bakti ini, dengan tentunya semua dasarnya itu, orang bisa bakti itu dasarnya dengan hormat. Bakti itu dasarnya dari hormat. Tanpa ada kehormatan, tentunya kita nggak bisa melakukan bakti itu sendiri. Jadi kita hormat pada diri, hormat orang tua, termasuk organisasi, termasuk jadi pengurus wihara dan sebagainya. Itu dia secara otomatis. Tentu kalau dia bakti pada wihara, dia tentunya dia secara otomatis bisa memikirkan kelangsungan wihara, bagaimana itu dan sebagainya, program-program dan sebagainya. Itu dia secara otomatis tanpa harus disuruh, dia itu bakti. Rasa bakti itu mungkin saya banding lihat banyak masyarakat ini rasa bakti itu justru tidak dimunculkan. Memang ada
pengurus, ada umat yang kadang-kadang rasa bakti pada wihara itu sangat besar juga. Dia perhatikan dan segalanya. Itu namanya bakti. Selain itu bukan hanya bakti pada wihara aja, dia bakti pada masyarakat. Ketika ada masyarakat bencana, dia bisa otomatis memberi bantuan dan sebagainya. Baik bantu tenaga maupun bantuan apapun, dia bisa keras sendiri. Itu bakti itu. Bakti pada negara ya tentunya dia tidak korupsi, dia bagaimana memikirkan negara bisa maju, bagaimana bangsanya bisa terangkat haknya, bukan hanya dengan korupsi dan sebagainya, tapi justru dia bakti pada negara itu jauh lebih diutamakan. Misalnya contoh ada kesempatan untuk korupsi dia tidak lakukan dan sebagainya, dan dia justru mengarahkan bagaimana negara kita ini bisa maju dan sebagainya, itu dengan bakti pada negara. Dan bakti pada bangsa ya secara otomatis kita menjaga supaya bangsa kita itu bisa maju dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang misunderstand tentang bakti ini. Bakti itu kita harus munculkan dari kecil, mengajar mereka tentang dasar bagaimana membentuk sila. Dan dia akan berbakti pada orang tua, berbakti dengan dirinya, berbakti pada negara dan bangsa, termasuk dia bisa organisasi, termasuk wihara, dia bisa berbakti. Memang semua dari kecil dulu, baru bisa membesar. Itu adalah sesuatu yang karakter itu otomatis karena di dirinya sudah tertanam dengan baik tentang morality yang baik, khususnya Pancasila Buddhis itu tidak melakukan kebiasaan hari, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berzina, tidak berbohong, termasuk mabuk dalam arti perbuatan, bukan hanya mabuk dalam minuman aja, tapi surah, merayam aja, bukan hanya surah penyulingan mengandung adiktif, merayam lagi yang bersifat pelagian itu juga dia bukan hanya itu, tapi itu melalui koreng dan sebagainya udah Bante uraikan. Termasuk mabuk maja itu mabuk kepayang, mabuk ngoceh-ngoceh orang, mabuk pikiran negatif, mabuk judi, mabuk cinta, itu mabuk, itu termasuk mabuk main game, medsos dan sebagainya, itu tidak tahu waktu, itu disuruh mabuk. Itulah disuruh pelanggaran sila. Kita sudah paham tentang bakti, tentunya dasarnya semua dari ada rasa hormat. Jadi beda kewajiban. Kewajiban itu hanya sebagai perintah. Jadi memang kewajiban itu juga bukan dia di nomor kedua sih di bagian bakti. Bakti itu diutamakan. Jadi dia kerasa otomatis tanpa dia harus disuruh. Baiklah, mungkin Bante ingin malam ini Bante ingin bagaimana ciri-ciri seorang luhur. Salah satu bagaimana dia itu bisa jadi luhur, tentunya dasarnya dari masuk bakti itu sendiri. Mungkin Bante ingin tampilkan PDF, bagi ingin PDF ini bisa download di YouTube di sini. Baiklah, kita tampilkan ciri-ciri orang luhur. Nah, ini judul ini Bante udah jadikan PDF. Semoga para pemirsa bisa mengarah diri menjadi orang luhur. Salah satu itu bakti. Baik, satu. Ya, kita lihat ya, orang luhur itu memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Itu dia ada mempunyai ciri-cirinya. Cirinya apa? Pertama, ia mampu bersikap secara objektif. Objektif itu dia selalu berfokus pada dirinya, artinya apapun dia introspeksi ke dalam tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau prasangka. Jadi dia lebih objektif. Jadi tidak sebagai subjektif, dia lebih ke objektif kepada hal-hal yang bersifat memang objek, bukan subjek ya. Yang kedua, tentunya yang melatih dirinya dengan praktek medis saja. Kenapa Bante selalu menyarankan untuk praktek medis saja? Karena praktek medis saja itu dia bisa meningkatkan kesadaran tentunya
untuk melepas semua dari kemelekatan. Ia melatih diri dengan praktek medis saja. Meditasi vipassana sistem aktivitas jasmani untuk melepaskan dirinya dari kemelekatan. Banyak manusia terjadi terbelenggu dengan kemelekatan. Kemelekatan itu terjadi karena dasarnya dari kekotoran tadi, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, moha, kata Buddha itu 3 akal dari kekuatan batin yang kita pernah lakukan. Tapi itu dikelompokkan semua 3. Loba sifatnya berpikir, banyak pikiran atau selaka. Dosa dicenderung kepada kebencian, atau disebut kalau di dalam fenomena di dalam meditasi tidak ada rasa panas atau dingin, atau ada rasa ketidaksukaan terhadap dan sebagainya, itu dosa biasanya. Moha yang kita sangat kenal itu delusi, bisa lebih cenderung kepada ngantuklah, bosan dan sebagainya, itu moha. Cara kerja mereka itu kalau dia muncul, loba, dosa, moha mempunyai ciri-ciri sendiri yang datang dari buah kamar lampau dan muncul sebagai gejolak di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa bisa menjadi gejolak? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengikisnya, tidak medis saja. Maka saya saran dan saran pakai 3 jam sehari itu justru baik sekali untuk hilangkan gejolak-gejolak. Karena kita nggak luput dari buah kamar lampau. Kadang juga baik, kadang juga tidak baik. Jadi tidak selalu baik-baik. Tanpa ia sadari, kesadarannya meningkat pesat. Karena kemampuan dan kesungguhannya dalam melenyap loba, dosa. Jadi Anda kalau dengan medis saja, sakit lenyap, ngantuk kasih lenyap, kebencian kita lenyap itu semua. Seperti di Kalama Sutta, Sang Buddha bukan berdasarkan kitab suci tertulis, bukan seorang biku atau seorang pemuka agama mengajarkan, tapi kalau dia tidak membawa manfaat, harus di dalam lepas, yang ikuti. Tapi kalau mendapat manfaat, nibbana sudah dekat. Itu hal yang itu sangat wajar. Kenapa? Banding mengadakan Buddha mana loba, dosa, moha itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka itu harus kita lengkapi dengan banyak latihan medis saja. Karena medis saja itu tidak bisa mengikis utama kini loba, dosa, moha, lalu akan mendongkrak kesadaran kita naik dengan pikiran stokama berkurang, kesadaran meningkat. Jadi ini sebenarnya medis saja. Medis saja, meditasi sistem aktivitas itu sangat efektif untuk mendongkrak kesadaran itu naik. Jadi untuk para pemirsa Bapak Ibu dan adik-adik, walaupun Anda mulai mau praktek medis saja, nggak usah kecil hati, praktek aja. Karena semua mau seperti kambing. Kambing bisa membesar itu bukan dari langsung membesar punya pohon itu. Dia dari satu titik dulu. Jadi mulai dulu 3 jam dari situ. Karena bisa 3 jam ya 1 jam dulu, 2 jam. Dan ini meningkat saya 3 jam. Sampai kamu kebiasaan jadi 3 jam. Kalau bisa kontinuitas, kalau bisa juga lebih, juga ada baik. Kalau bisa ikut ODM. Jadi kemampuan kesungguhannya dalam beliau loba, dosa, moha dengan latihannya tersebut. Jadi dia nggak sadar, tapi kesadaran sudah meningkat. Jadi Anda nggak usah pusingin kamu kesadaran di mana. Anda sering medis saja, sistem aktivitas jasmani Anda sadari itu, tahu-tahu Anda kesadaran sudah meningkat. Ia terlatih dalam ketidakmelekatan. Secara otomatis kalau Anda dengan mengikis loba, dosa, moha, itu secara otomatis kita sudah terlatih tidak melekat lagi. Nah, kita tentunya harus berjuang melampaui. Melampaui itu sesuatu dhamma. Dhamma itu sesuatu yang harus kita lampaui. Itu dhamma. Berjuang melampaui gejolak kehidupan kita. Yaitu loba, dosa, moha ya tadi sudah disebut. Gejolak kehidupan itu bukan datang dari karena pemberian dan sebagainya atau karena kita ditakdir. Tapi karena gejolak kehidupan itu datang dari buah kamar lampau. Seakan-akan itu ditakdir, padahal itu bukan. Tapi itu adalah sebuah buah kamar lampau yang kita pernah lakukan, yang dia udah bentuk berupa loba, dosa, moha, yang kita bisa kikis dia melalui medis saja. Kesemuanya itu disebut pawiweka. Pawiweka pengasingan, yaitu
apa ya, kita harus mengasingkan, dan itu lebih cenderung pengasihan di sini adalah ke objektif kepada diri. Kita tahu tidak ada buah karma lampau, kita memiliki karma, kita warisi karma. Itu maka kita harus berjuang. Pertama, ia terus berjuang dengan penuh kesinambungan. Jadi harus kesinambungan. Jadi nggak bisa hari ini praktek, besok nggak praktek, dan sebagainya. Ia terus berjuang dengan penuh kesinambungan dalam usaha yang benar sama wayang. Jadi usaha yang benar itu ada ya, ada bagaimana namanya dia berjuang, berarti dia ada suatu, dalam bahasa Pali itu sama wayana, usaha. Jadi, terdapat 4 aspek dari sama wayana. Ada sama wayana, usaha yang benar itu ada 4. Pertama, mencegah munculnya hal-hal buruk yang belum muncul. Jadi ketika Anda medit saja, ada hal-hal yang buruk belum muncul, bisa lenyap di dalam. Khususnya kamar-kamar yang kecil. Anda bisa badan tahu tegak sendiri, aktif tubuh tahu badan tegak sendiri. Itu sebenarnya kita ada usaha yang benar. Kita tetap aktif tubuh, tahu-tahu tidak badannya bisa ringan dan sebagainya. Itu udah baik. Jadi buah kamar lampau yang tidak baik, yang belum muncul, ia berusaha mengikuti saya di dalam bawah. Jadi dia melenyapkan di dalam. Belum sempat dia muncul, dia sudah lihat. Yaitu cukup kesadaran aktif jasmani dengan medis saja. Pasti bisa lenyapkan buah karma yang tidak baik, yang tidak terlalu kuat. Biasanya hal-hal ini yang tidak terlalu kuat itu yang kita bisa, yang pertama, usaha yang pertama. Untuk usaha yang kedua, mengatasi hal-hal yang buruk yang sudah muncul. Misalnya contoh, Anda muncul banyak pikiran, ingatan, gelisah, rasa takut. Itu semua mental. Anda atasi dia. Jadi Anda berjuang dia lenyap, baru benar. Itu disebut usaha benar. Tapi kalau Anda misalnya muncul ngantuk, bosan, Anda pergi tidur, berarti Anda tidak memiliki yang kedua ini. Anda hal-hal yang buruk datang, bukannya kamu dikikis dia, tapi malah kamu lari dari hal-hal yang buruk itu dengan cara mengikuti. Misalnya ngantuk, pergi tidur, yang buruk. Kalau misalnya mau marah-marah aja sama orang, atau mau melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya juga kamu lakukan. Jadi ketika buah karma lampau yang tidak baik telah muncul, ia dengan giat mengikisnya. Jadi Anda harus berjuang melampauinya. Jadi ada kilesa yang jelek punya itu yang 2 hal ini. Yang belum muncul dan yang muncul. Oh, yang ketiga itu yang baik. Mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah dicapai. Misalnya contoh ya, Anda sudah capai sesuatu, mencapai insight, kamu berjuang mencapai hal. Sotapan, ada sotapan, itu namanya hal yang baik sudah dicapai. Misalnya Anda belum 50-50, Anda berusaha sampai 50-50. Kesadaran dan pikirannya. Lalu Anda belum mencapai, ini kan sudah termasuk insight ya. Anda belum mencapai sotapan, Anda berusaha ini dikurangi, ini naikin, sehingga menjadi sotapan 70%. Dia udah tinggal 30. Ini suatu usaha yang baik. Itu manusia yang punya bakti itu seperti itu. Ia meningkatkan pencapaian-pencapaian baik yang telah diraih dengan kemauan dan kemampuan melampaui padamkan buah karma lampau yang tidak baik. Misalkan sudah capai insight, meningkat berjuang mencapai kesucian, tingkat pertama dan seterusnya. Jadi di sini sebelum saya tambahkan, baik dan buruk itu semua dihapus, ya, bukan hanya yang tidak baik. Yang terakhir itu usaha yang benar. Yang keempat itu adalah mengembangkan hal yang baik yang belum dicapai. Ia berusaha keras mencapai hal-hal yang baik yang belum diraih dalam perjuangannya untuk mencapai pengetahuan luhur yang tinggi, lebih tinggi. Artinya dia sudah insight, dia berjuang mencapai sotapana berjuang mencapai takada kami, anak kami, hingga dia tertinggi nigana arahata. Ini ciri manusia yang luhur. Dia pasti sering meditasi, dia kiki seperti. Inilah ciri orang yang luhur. Jadi dia lebih cenderung baktinya, bakti pada diri, secara otomatis kita akan bakti pada orang tua.
Kalau diri sendiri Anda nggak bakti, bagaimana bisa bakti orang tua, bagaimana bisa bakti pada negara dan sebagainya. Itu omong kosong punya. Memang banyak pemerintah kita ingin berusaha hal ini, tapi tidak usahakan harusnya dari yang kecil dulu, dari rumah tangga. Ya, dengan kesungguhan dan ketubuhan berjuang dengan praktek. Jadi dia tidak main-main tapi dia tahu praktek. Karena ia sadar bahwa semua itu adalah proses unsur demi unsur. Tapi ingat, apapun yang muncul itu semua unsur. Tentu banyak pikiran, ngantuk, bosan, buah kamar, lampau, ketidaksukaan, itu semua unsur. Yang kita bisa hanya mengetahui aja. Dengan menyadari kata sehingga kita mengetahui proses-proses dari muncul berlangsung dan banyak. Jadi dia paham betul, maka dia dengan kesungguhan dan keteguhan dia tidak pernah mundur dengan apa itu. Dia tidak pernah mundur baik secara teratur maupun tidak teratur. Orang yang memiliki ciri-ciri jadi orang luhur, dia tidak akan mundur punya. Walaupun dia meditasi susah, dia akan cari jalan. Seperti Bante dulu juga waktu pakai di Myanmar selama 5 tahun juga mengalami hal yang luar biasa, ngantuk, sakit itu. Tapi Bante tetap tidak pernah mundur. Walaupun banyak masyarakat atau para yogi sekarang, mereka secara teratur mampu maupun tidak teratur. Dari perjuangannya mengikis dia sendiri itu dia tidak melakukan lagi. Hal inilah menjurus kegelapan. Jadi Bante selalu menekankan kepada yogi, kalau Anda muncul hambatan, misalnya Anda muncul sakit yang luar biasa, harusnya diterima, lembut sama dia pun akan selesai punya. Usah takut. Tapi bukan mundur secara teratur, justru kita harus secara teratur mengikisnya, lampauinya. Jadi Anda harus secara teratur melampauinya, bukan secara teratur untuk mundur. Itu ciri manusia yang menuju gelap itu. Ia senantiasa berusaha dan berjuang secara teratur. Justru orang yang memiliki ciri-ciri orang luhur itu, ia senantiasa berusaha dan berjuang secara teratur. Dia secara teratur berjuang. Dia bukan secara teratur mundur, tapi dia secara teratur, dia berjuang berusaha untuk melampaui semua fenomena yang muncul. Jadi kalau apapun, kan Bante selalu mengatakan, sesuatu kita muncul di dalam meditasi, apapun yang terjadi, itu karena kamar lampau kita punya. Bukan karena kita nggak miliki. Karena dia miliki lah baru dia muncul. Jadi Anda ada pengertian. Banyak yogi selalu menyalahkan tekniknya lah, sistemnya lah, atau metodenya dan sebagainya. Menurut Bante lebih tepat pakai sistem. Karena lebih baik. Sistem itu artinya kita tahu cara kerja unsur-unsur dari kesadaran, unsur-unsur dari pikiran. Kita tahu cara kerja dan sifat mereka itu. Sifat dasarnya apa kita tahu. Maka karena kita tahu dengan sistem ini, maka kita gampang melenyapkan segala yang disebut buah kamar lampau yang berupa unsur juga. Dia bukan suatu benda, dia suatu unsur juga. Maka tidak heran sistem aktif jasmani ini atau medis saja lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kita selalu dikasih pengertian kita, apa itu sifatnya, dasarnya, sifat dasarnya, ciri-cirinya apa, itu Anda tahu. Dengan tahu ini kamu akan gampang bagaimana menghadapi yang disebut kekuatan batin, yang bentuk pikiran, yang datang juga dari hasil unsur-unsur juga. Karma itu juga semua unsur. Apa yang telah kita lakukan itu semua unsur. Sesuatu yang nggak kelihatan punya, tapi dia ada. Di dunia ini banyak kita hadapi sesuatu yang nggak kelihatan punya, tapi dia ada. Contoh, kadang-kadang Anda bisa rasa apa, kadang kamu bisa rasa senang dan sebagainya. Itu dia dua datang bukan karena Anda dikutuk atau tapi dia datang karena ada sebab, yaitu buah kamar lampau yang pernah Anda lakukan. Jadi lebih bertanggung jawab pada diri kita. Ia tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam dirinya. Jadi seseorang yang tidak meragu lagi dengan praktek medis saja,
Itu ciri manusia orang luhur. Karena dengan meditasi vipassana tadi itu, dia mengikuti rasa dongkrak kesadaran. Memang tak sadar tahu kamu sudah mencapai tingkat kesucian dan sebagainya. Itu luar biasanya medis saja ini. Ini saran Bante untuk Anda, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Walaupun Anda baru mau mencobanya, silakan datang mencoba. Kalau ada muncul hambatan, jangan disalahkan. Tapi karena kamu memiliki kamar lampau yang tidak baik, kalau memang memiliki tidak baik, kita bertanggung jawab mengikis dia. Oke, kita next. Halaman 4. Selain yang tadi itu, ia yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ia pasti akan mencapai pantai seberang, yaitu Nibbana. Jadi orang yang mempunyai dengan praktek rutinitas dengan meditasi sistem aja, ia yakin seyakin-yakinnya satu saat dia akan capai pantai seberang. Tinggal Anda, porsi Anda berapa banyak Anda berikan. Kalau Anda beri banyak, tentunya lebih cepat. Jangan output dan input yang nggak seimbang. Justru kita outputnya harus diperbanyak. Nah, tentunya setiap waktu yang cukup memadai. Apa madena sampai deta. Teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Ini Bante persembahkan untuk para pemirsa yang mencintai meditasi vipassana sistem aktivitas ini. Jangan muncul keraguan dan hal itu akan menjadi orang mulia. Itulah munculkan ciri-ciri orang mulia seperti yang Bante sudah tampil di ilmu Anda. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa Anda pahami dan praktik, dan khususnya tentang masalah bakti itu sendiri. Karena dengan bakti ini, dengan hormat, dengan rasa hormat, dasar bakti, tulus, niat yang baik, dengan penuh cinta kasih, termasuk sebelum melakukan atau ucapkan, pikir dulu, dan Anda selalu mempunyai meta, karuna, mudya, upeka, sering Anda pahami, maka Anda sebenarnya klien berikutnya sudah pasti